لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Para ulama menarik satu kaedah fikih, ketentuan fikih. Ada hadis-hadis yang lain juga yang mendukung para ulama untuk membuat satu kaedah. Sehingga para ulama menyusun al-qawaid al-fiqhiyah, kaedah-kaedah fikih. Sehingga dengan beberapa kaedah-kaedah fikih ini bisa menyelesaikan beberapa masalah-masalah tertentu dalam berbagai macam permasalahan fikih. Mulai ibadah, muamalah, dan seterusnya. Di antara ulama yang menghimpun kaedah fikih ini dalam satu kitab adalah Al-Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, beliau mengumpulkan kaedah-kaedah fikih yang nantinya bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan furu'iyah dalam fikih, masalah-masalah sub dalam fikih. Salah satunya adalah kaedah yang berhubungan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Apa kaedahnya? Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Artinya apa? Sesuatu yang sudah yakin, yang sudah pasti 100%, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang masih samar-samar, belum 100%. Sesuatu yang sudah pasti 100%, sudah diyakini 100%, tidak bisa digugurkan, tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang masih samar-samar, sesuatu yang masih diragukan. Dari kaedah ini juga ada kaedah-kaedah turunannya. Di antaranya adalah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal sesuatu adalah tetap sebagaimana keadaan semula. Jadi melihat satu hukum, melihat satu keputusan dengan melihat awalnya seperti apa, maka itulah pijakannya, itulah pegangannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kaedah yang tadi kita sampaikan berhubungan dengan hadis seorang laki-laki yang melaporkan kepada Rasulullah bahwa asalnya ia samar-samar seperti mendengarkan suara seperti kentut. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqinu artinya apa? Adamul al-ilmu alladhi la taradduda ma'ahu. Seperti yang sudah kita sampaikan barusan, yang disebut dengan yakin adalah pengetahuan, keyakinan yang sudah sampai derajat 100%. Itu yang disebut dengan yakin. Lalu lawannya asyak, ragu-ragu. Apa definisinya? Karena terkadang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak selamanya istilah-istilah dalam fikih, dalam ilmu syariah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa sama maksudnya atau tujuannya. Yang dimaksud dengan syak adalah adamul istiqan fil hukmi ala syai'i. Kalau yakin tadi adalah keyakinan 100%, sedangkan syak adalah keragu-raguan. Artinya pengetahuan kita, keyakinan kita terhadap sesuatu tidak sampai derajat 100%. Ini yang disebut dengan syak. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, nah ini tambahan. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, tapi yang perlu kita pahami bahwa syak itu belum sampai derajat yakin. Nah itu yang perlu kita pahami sekarang. Tapi kalau kita telaah lebih jauh dalam kitab-kitab fikih atau dalam definisi-definisi ilmu syariat, syak
atau ragu menurut ulama fikih dengan ulama usul fikih berbeda. Padahal sekilas kan hampir-hampir sama, usul fikih, ana jauh-jauh beda. Tapi rupanya berbeda. Kalau usul fikih adalah sumber dasar, akarnya, dalilnya. Kalau fikih itu masuk kepada penjabaran dan masalah-masalah hukumnya. Apa yang membedakannya? Tadi kita sudah pahami syak secara umum menurut fikih yang kita amalkan. Dalam pengertian usul fikih, di antara para ulama-ulama besar, orang-orang yang mengambil istimbat hukum, kesimpulan hukum, itu membedakan lagi. Kalau yakin itu 100%. Nah, ada tengah-tengah. Tengah-tengah, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, disebut dengan syak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si